do au jongjong, jala tindang au tupar ando batoang, jala manatak-natak au marnida manang aha sidohodon nagu au, jala manang aha alusna tarimatu alu-aluku. Jadi nina Jehovah manusia au, suraton mapang kaboni, jalan firun akabatu panuratan, asa takas terjalan nampakku. Ay tarimatu tikisobot dobe pangukaponi, jala hapogan marayahi ujung, jaladan margabus, tungsura pelumemba, say paimai mamai, ay say narodo sogot, dang tagamon tartadi. Tongon tahe pangoseo sedo ianggo anggur, cukat do bawai di bahe, dang mar paradianan, ciparuak do butuhana songon parbeguan, jala songon hamatean do ibana, na soolo mahap, dipapungu-pungu tu ibana saluhut akka bangso, jala dipaluhut tu ibana sude akka marga, disido yang sahatna. Berian Tuhan Yesus, sudah kita pasti adong pakirimota, pasti adong sihol nirohata, songon inang parja bunak kaning, ngadong terdua, tidok sihirimonna, ahi pason, dohot di pariban nasida, asa anggiat di lekon pianakko. Nang hita pesaluhut na pasti adong, di bagasan rohata gano, baik na di boto halak, manang naholak kita sendiri na magboto. Aha nagabe sihirimota, aha nagabe sihol nirohata, di bagasan ngolut. Saluhut nai nga maragam tiki partikia daung kabonus, adong naung marbulan-bulan di bana mangido Tuhan. Adong naung martahun-tahun, mamolus tahun, mungkin puluhan tahun, bahkan mungkin adong nanaing sahat nama tu patilian aladang marnarok alus ni pakirimon nai. Di situasi sesongonia kama kainang boy do gabe tu busuk-busuk kun di bagasan rohata sadia leleng nai matuhan asa alusammu jauh-jauhku sadia leleng nai matuhan ikon hubaima aha matuhan na ikon bahenokku wasa pola so dipegeho Tuhan doat lanaka na asi. Dala adong dosa da endekor tarimot tu pakirimon si songonon. Tuhan berapa lama lagi? Dikatakan Tuhan berapa lama lagi aku dilupakan? Tuhan berapa lama lagi kau sembunyi dari? Tuhan berapa lama lagi aku harus khawatir? Aku harus bersedih? Menggambarkan bahwa suatu penantian yang tidak kunjung mendapat jawaban bisa berujung kepada penderitaan yang menyiksa. Kemudian itu hatta kalau kita baca mulai dari pasal 1 ayat yang pertama, ternyata persis seperti itu jugalah yang dihadapi oleh Habakuk, di mana dia mengharap akan sesuatu hingga menyiksa dirinya sendiri, hingga batinnya tersiksa dan tidak tahan lagi. Di pasal 1 ayat 2 Habakuk berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Sadia leleng nai Tuhan. Amang inang saat itu Habakuk sedang mengalami sebuah penderitaan, di mana dia menantikan agar bangsanya tidak lagi hidup dalam penderitaan. Dia menantikan pertolongan Tuhan, karena bangsanya, bangsa Yehuda saat itu tertindas oleh raja mereka yang lalim, penguasa yang bertindak sesukanya. Mereka hidup dalam kemiskinan, sementara raja dan kroni-kroninya hidup dalam berkelimpahan. Belum lagi tekanan dari bangsa yang lain dan berbagai kesulitan lain.
Di dalam penantiannya itu dia terus berseru kepada Tuhan. Bahkan hingga ayat 17, tidak henti-hentinya dia menyuarakan agar Tuhan segera menjawab doanya, agar Tuhan segera mengakhiri penderitaan bangsanya. Ia mendesak agar Tuhan sesegera mungkin menjawab doa-doanya. Lalu Habakuk pasal 2 ayat 1 hingga ayat 5 ini kemudian adalah respon iman Habakuk dalam menghadapi penderitaan dan penantiannya itu. Maka dari sini kita bisa melihat setidaknya ada 3 hal yang bisa kita tiru dari Habakuk di dalam menjalani masa penantian, masa pergumulan, bahkan masa penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, menanti jawaban Tuhan di dalam iman yang teguh. Di ayat 1 dikatakan, di atas panatapak kudu au jongjong jala tidang au tuparkan babatuan. Jala manatak-natak au marmida manang aha sidohonon na tuau. Jala manang aha alusna tarimatu alu-alu. Amang inang ketika menghadapi penderitaan, menanti sebuah penantian, banyak orang yang memilih untuk pasrah dan berpangku tangan. Pasrah terhadap setiap hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Gua bae nomah, ngaso ngono jamberna, ngaso ngono naikon masa, dotaka hata padelia naas. Bagi mereka tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan lebih memilih untuk berpangku tangan dan menantikan belas kasihan Tuhan. Ale molotaida si Habakuk diturpukon kang songoni yang gue ibadah. Dang pasrah ibana menerima nasib. Dang pasif ibana paimahon muse. Dia tidak hanya diam menunggu. Dia tidak hanya pasif berdiam diri, berpasrah diri. Tetapi bisa kita lihat di ayat yang pertama itu, dia berdiri tegak. Dia meninjau dan dia mendengar. Itulah respon iman yang seharusnya ketika menghadapi setiap pergumulan kita. Iman yang tidak mudah menyerah dan mampu tetap berdiri teguh. Iman yang meninjau langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memperoleh jalan keluar. Dan iman yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan yang akan menentukan langkah kita ke depannya. Jadi iman yang benar bagi setiap orang percaya itu bukanlah iman yang diam, bukanlah iman yang pasrah, tapi iman yang terus aktif bekerja, mengusahakan apa yang diharapkannya. Yang kedua, meyakini bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Amanginang di bagasan parngolo taon olodo sipata hita lupa Papua debatado napunasa ngoluta. Jala debatado naupotowan nadia nadumenggan tuhita. Dibaheni alana ono sipata hita lupa somoni kita be gabe merasa do upotowan hita taringotu narikot di bagasan ngoluta. Termasuk tukartikian taringotu alus di tangyang kai. Saya naik saunari matuhan. Saya naik nuaing matuhan. Isi di pangido moloboy pitor disima dialusi. Unang be paleleng-leleng Tuhan. Tapi sahali naik debatado naupotowan taringotu ngolut. Dison majot-jot silap kita manginang sadar manang tidak sadar ujung naga beta buat ma jalan pintas. Ujung naga beta buat madalan na maralo tulongon ni rohani di bata. Tiap kanana yang hatok mamora, aladang sabar iba na paimahon, gabi diulahon ma cara-cara na maralo. Diaka na makirin di halipason, diaka na marsahit, aladang sabar di iba na melalui pengobatan, gabi lau ma tuduh takkan na asih. Kapetakas nakin tajaha di ayat tolu, ay taring matutik isogot dobe panukaponi jal hapogan mariahi ujung
jaladang margabus, tungsu rape lumeba, sai pai-pai mamai, ai sai narodo sogot, dang tagamon tertadi. Kalaupun lambat waktunya, tetaplah tunggu, tetaplah usahakan, tetaplah nantikan. Yang pasti, penantianmu itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Itu dikatakan di ayat 3. Sekalipun lambat, mungkin waktunya tidak seperti yang kita harapkan, mungkin caranya tidak seperti cara yang kita inginkan, tapi pasti sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Artinya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Maka nantikan, maka jalani dengan setia. Na parpudi kama kainang toktong mapangasahod debata jala unang bagi jang roha. Manginang ayat 5 itu kira-kira diartikan seperti ini. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan pasti akan jatuh oleh karena kesombongannya sendiri. Dia ibarat orang yang mabuk oleh anggur, lalu meninggi-ninggikan dirinya dan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tudos tusima akan nasai mangasahon dirina, jala ujungna madabu ibana alani haju katon. Alani tokom mapangasahon di mata di bagasan ngolut, unang diri taina tapangasahon. Atau kawa kainang di bagasan ragam ya kapak kirimotai, di bagasan ragam ya kaparuk kilota di ngolwon taingot mak naparjolo nakaning makirim di bagasan haporseaon nasitok napaduahon maka porseai pabuatiki ni debatado na dumenggan waktu Tuhan pasti yang terbaik jalan napadoluhon toktong mapangasahon ibadah di bagasan ngulut. Amin. Masuk mahikat tu bagasan diskusi atik adong suku-sukun taringo tutur pukta sadarion manang sharing woi mapinasahat di partik yanon pinasahat maturita. Siena di bagasan maparcoba. Ya, kai masih ada di bagas, siena di luar, na di jolokku, silakan akama kainang. Ya, silakan. Ya. Yang di ayat 3, seringkali kita menganggap itu janji Tuhan tertunda toh. Bagaimana cara nanti ini mengubah cara pandang kita mengenai waktu Tuhan dan rencana Tuhan supaya kita itu tidak ragu bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan kita. Dan cara mengatasi keraguan tersebut bagaimana? Ya, terima kasih. Nah, bagaimana caranya kita meyakini diri kita sendiri? Sebenarnya jawabannya di situ, harus kita yang meyakini diri kita sendiri. Karena orang lain punya pengalaman yang berbeda-beda terhadap bagaimana dia mengimani janji Tuhan, bagaimana dia menyelami cara Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Tapi kita, berdasarkan pengalaman hidup kita sudah pasti lebih tahu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong kita. Nah, pengalaman hidup itulah, pengalaman iman itulah yang menjadi pegangan kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan ingkar janji, dan bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya kepada kita. Dia akan menolong kita. Nah, kembali ke ayat 3, dikatakan waktu Tuhan memang tidak ada yang bisa memprediksi.
Bahkan di Mazmur dikatakan 1 hari di surga itu sama seperti 1000 tahun di bumi. Sebaliknya, jadi tidak bisa kita prediksi apakah cepat ataukah lambat, tapi yang jelas waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dikatakan di ayat 3, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Jadi ayat 3 ini juga bisa jadi pegangan bagi kita bahwa cepat atau lambat, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Termasuk juga cara Tuhan. Jadi bukan hanya waktu Tuhan yang terbaik, tapi juga cara Tuhan juga yang terbaik. Mungkin tidak sesuai dengan cara yang kita harapkan, mungkin tidak sesuai dengan segala rencana yang telah kita siapkan, tapi itu pasti yang terbaik bagi hidup kita. Karena apa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Demikian Mina. Kira satu Mina. Arun dope kamang kainang. Ya, masih dengar. Iya, separuh benar, tapi ada yang ketinggalan. Nah, sambil meyakini bahwa yang terbaik itu yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita pun menyesuaikan diri kepada hal itu. Nah, jadi ketika akhirnya kita sadar bahwa doa kita tidak seperti yang kita harapkan itu, kita tetap mampu melakukan yang terbaik. Artinya ada orang yang karena doanya tidak dijawab, dia jadi hidup asal-asalan, dia tidak lagi percaya kepada Tuhan, hidupnya jadi percuma, sia-sia, berakhir sia-sia, karena apa yang dia harapkan tidak sesuai terjadi dalam hidupnya. Nah, jadi menambahi apa yang Amang sampaikan tadi, utarakan tadi, benar seperti itu, tapi tetap juga arahkan hidup kita kepada rencana Tuhan itu. Jadi tetap hidup kita terarah dan terfokus kepada rencana Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian Amang. Dasar satu kita. Ya, Amang Tambunan. Jadi ada beberapa saat lalu yang saya lihat sendiri dengan kepala saya, ada seseorang selalu mengeluh masalah dengan kepercayaan, dengan doa, tapi dia selalu mengeluh karena mungkin doanya ini dia merasa tidak pernah terjawab sesuai dengan kemauannya selama dia percaya. Jadi kebetulan mungkin dia di satu sisi sudah kayak semacam menyerah terhadap agama. Bisa dikatakan bahasa kasarnya dia ini seolah-olah mau pindah kepercayaan, entah dia mau percaya kemana, dia belum tahu juga. Jadi saya juga mau menjawab, tapi di satu sisi jawaban saya juga saya kurang percaya diri. Dia mengucapkan bagaimana caranya supaya Tuhan menjawab saya. Karena di gereja saya ini sekarang mungkin doa saya itu susah terjawab. Bahkan bukan dia sendiri yang bicara begitu. Dan disitulah saya pengen memberikan jawaban, tapi jawaban itu tidak ada. Istilahnya tidak bisa saya yakini juga untuk buat dipercaya. Adapun jawaban yang saya berikan ke orang ini, tetapi
Ya, melihat emang tentu tidak mudah untuk menjawabnya karena ada banyak faktor. Contohnya aha paruk kilona, nga sadia leleng, nga aha di bait usahana, nga songo dia gogo ni tangyangna, songo dia pangalahon na sarilingon. Unang seholan malo mangido hita, ape parngolot tape dang tulos songo netapan hidoi. Jadi sekali lagi tidak mudah untuk memberikan jawaban ini. Ale secara umum naboy pinasahat atik tumboy hita mamodai mana mangalehon hata nauli tunasida turpukon boy dotong gabe alus tunasida jala songan ipolani jami tanah kaningani naparjono ikon di bagasan iman nasitong hita mangido napakan anak kaning si Habakuk adong do usaha nabinahin ibana asing ni tangyang naik. Jadi gogo do ibana martanya, ali gogo do tong ibana mamula, mangusahahon, asaboy saut, na ditanyakon nai, na dipangido nai. Langsung alipe, tudong atay, asaboy tauru pinasida, mangusahahon, na ditanyakon nai. Molo taring otu perekonomian do, tauru pinasida, oha asahehe ekonomi na. Molo taring otu hawi paso, talehon saran, akan menggenggan taring otu medis, do taka ubat na naung terbukti rupani. Kalau dari ngotu akka persoalan mana padilian talehon semangat jala boy perlu mobi ka tanyakon. Imarama na boy alus secara umum na boy manogunugun nasida. Jala ala tari ngotu gereja dona kaning totu lam maul mangalusi ala ati adongan no beda ajaran siang gereja terus gereja nasida jadi tonglo kon manat tidak mengalusnya. Kon surah misalnya ruas tabe misalnya nah tentu ikon ropan harado tu bagus na laho manangnya kon asal lam hehe museha bersama lima ramang halus nalebo museha not kita berdiskusi kena satu hita ya amang sepaham. Jadi pertanyaan saya simpel saja Amang. Kita tadi tapi beda versi dari saya. Artinya begini Amang. Kita hidup ini udah baik-baik, kerja baik, bergereja baik, tapi terkadang yang namanya manusia dia ada perbandingan pekerjaan saya itu terbaik, tapi di sisi lain kita melihat orang lah begitu, mungkin dia dari pihak yang lain dan kita tahu pekerjaannya mungkin merugikan beberapa pihak, tapi hidupnya lebih baik. Artinya yang mau saya tanya ini Amang, bagaimana esensi ini kita mengartikan waktu Tuhan yang paling baik itu bagaimana sebenarnya? Karena kan begini ya, pekerjaan manusia yang paling membosankan itu memang menunggu kan. Jadi yang mau saya tanyakan kembali lagi, bagaimana ya esensinya kita memahami waktu Tuhan itu waktu yang sangat terbaik. Terima kasih. Ya, yang pertama Amang dari gambaran yang Amang berikan di situ ada unsur kecemburuan. Nah di sini kadang kita yang membuat kita kadang terjatuh, hidup kita sudah enak, hidup kita sudah cukup, tapi karena orang lebih dari kita jadi merasa tidak cukup, jadi kurang bahagia kita, jadi kurang kaya kita. Padahal semuanya sebenarnya udah cukup. Nah jadi yang mau dikatakan di sini yang pertama hati-hati terhadap tolak ukur atau standar kehidupan yang kita tentukan. Jangan kita selalu melihat kepada orang lain, melihat standar orang lain, padahal kita sebenarnya sudah bahagia, kita sudah cukup, tapi karena kita lihat orang lain, jadi terus merasa kurang. Nah yang kedua, apa yang Amang ceritakan, apa yang kita alami di Indonesia ini persis seperti yang terjadi pada Habakuk ini. Jadi bangsa Yehuda waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang lalim, tadi saya buat istilahnya, yang Raja Yoyakim namanya, yang benar-benar hanya mementingkan dirinya dan kroni-kroninya. Ujungnya bangsa Yehuda jadi menderita karena hidup dalam kemiskinan, hidup dalam ketidakadilan sosial, dalam penindasan dan sebagainya. Lalu Habakuk memohon kepada Tuhan supaya penderitaan ini berakhir. Nah di pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11, di situ Tuhan berjanji bahwa
sebentar lagi bangsa Kasdim akan dibangkitkan untuk menghancurkan Raja Yoyakim ini. Tapi otomatis bangsa Yehuda akan terkena imbasnya. Tapi itulah cara, itulah jalan supaya menuju kepada perubahan, menuju kepada masa depan yang lebih baik. Nah, disinilah kemudian Habakuk menjadi tidak sabaran. Yang pertama, kenapa lama sekali Tuhan? Sekarang aja. Yang kedua, Habakuk meminta, kenapa harus melalui kami ikut hancur? Kenapa tidak raja itu saja yang kau hancurkan sendirian? Nah, tapi di situ Tuhan tidak membalas. Kemudian datanglah ayat yang ketiga tadi. Cepat atau lambat, kalaupun lambat, terima saja, jalani saja. Karena itulah yang terbaik. Nah, inti dari semua itu Amang, Inang, ketika kita meminta keteguhan iman, Tuhan tidak ujuk-ujuk memberikan iman kita seketika langsung teguh. Ketika kita berharap kekuatan, tidak seketika dalam sekejap ujuk-ujuk Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi Tuhan memberikan kita masalah. Kemudian ketika kita mampu melewatinya, maka kita bertumbuh menjadi semakin kuat. Iman kita semakin teguh. Ketika kita meminta diberikan kepintaran misalnya, tidak ujuk-ujuk langsung saat itu juga satu malam langsung pintar, tidak. Tapi Tuhan memberikan ujian, Tuhan memberikan kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi itulah salah satu proses dan cara kita mengimani waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena selama kita menanti pun Tuhan tidak tinggal diam, tapi iman kita terus dibentuk dan pribadi bahkan karakter kita terus dibentuk menjadi lebih baik, menjadi semakin siap dan semakin teguh ke depannya. Jadi menunggu itu juga adalah bagian dari proses. Betul, menunggu tidak pernah menyenangkan, menunggu selalu membosankan, tapi lihat ada proses di baliknya yang dilalui. Demikian nama. Pinasat musetu hita, kama kaina. Sana dibagas, adong dokai? Iya, Inang Joana. Tadi saya dari Amang Sitorang yang tadi bertanya tentang menunggu itu. Jadi segala sesuatu memang rencana Tuhan jarang kita terima, jadi kita menunggu. Menunggu itu ada dua, secara aktif dengan pasif. Apa bedanya itu Amang? Secara pasif dengan pasif untuk kita membedakan dengan kita menunggu secara kita iman kekristenan kita. Ya, terima kasih Inang. Menunggu yang pasif itu adalah yang pasrah. Pasrah artinya dia menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Itulah menunggu yang pasif, pasrah. Tapi menunggu yang aktif adalah dia menunggu sambil terus bekerja. Ketika kita sakit misalnya, kita menantikan kesembuhan, orang yang pasif dia hanya akan berdoa tiap hari, berdoa pagi, siang, malam, berdoa. Bukan kita bilang berdoa tidak ada kuasanya, tapi doa juga harus disertai dengan perbuatan. Nah, orang yang menunggu dengan aktif, selain dia berdoa, dia pergi berobat ke puskesmas, ke dokter, minum obat, mencari jalan keluar bagi kesehatannya. Itu adalah menunggu yang aktif. Jadi itu bedanya. Yang mana yang harus kita lakukan? Tentu menunggu yang aktif, yang mengusahakan apa yang kita tunggu dan kita doakan. Kadang-kadang memang tidak terjawab begitu lama sekali, mungkin berpuluh-puluh tahun. Kadang kita memberontak dalam hati kita. Apa tindakan kita? Terus berusaha. Ya, sama seperti waktu di rumah rumah si Alfa. Pertanyaan Amang dokter waktu itu. Kapan kita tahu doa kita ini terjawab atau tidak? Kemudian jawabannya saya katakan di khotbah hari Minggunya. Berdoalah dan berusahalah sampai sesuatu terjadi. Dari sesuatu yang terjadi itu akhirnya kita tahu doa kita dijawab atau tidak dijawab. Jadi dari situ kita bisa mengambil langkah yang berikutnya. Oh, ternyata jawaban Tuhan atas doa saya bukan A, tapi B. Maka dari itu saya akan melakukan yang ini. Oh, ternyata Tuhan jawab doa saya, tapi caranya seperti yang ini, bukan seperti yang saya lakukan. Maka saya akan lakukan ini. Begitu ini. Ya, boleh Inang. Inang satu Inang Boru Simamora.
di ayat 3. Jadi ada orang yang menunggu sampai bertahun-tahun, ada sampai 10 tahun, bahkan mungkin ada yang penantiannya itu yang sampai ada pun dia tidak menerimanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pada saat sudah lama, sudah sampai bertahun-tahun, doa kita atau permohonan kita belum juga ada tandanya begitu. Bagaimana cara kita menyikapi atau kita mengetahui bahwa Tuhan jawabnya, ini Tuhan mau saya menunggukah, menguji imankah atau memperkuat imanku, atau memang jawaban Tuhan tidak. Gitu. Kira-kira bagaimana lah sikap kita atau respon kita melihat apakah jawaban Tuhan tidak memang. Ya, boleh ada Inam. Saya ulangi sekali lagi istilah yang saya pakai tadi. Berdoalah sampai sesuatu terjadi dalam hidupmu. Artinya benar-benar tidak ada manusia yang bisa menjamin jawabannya itu. Karena hanya Tuhan yang tahu kapan dia akan memberikannya, kapan dia akan mengabulkannya. Karena apa? Karena bahkan vonis manusia pun itu tidak mampu menjawab itu. Baru-baru ini ada orang yang saya kenal, dia hamil di usia 47 tahun. 24 tahunlah penantiannya akan seorang anak. Yang bagi medis yang saya tahu orang awam itu sudah sangat beresiko dan mengarah ke mustahil. Tapi puji Tuhan anak itu lahir sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, itu salah satu contoh yang mana benar-benar manusia tidak bisa menjawabnya. Sampai kapan dia harus berdoa? Apakah saya harus terus berdoa? Apakah mungkin ini saatnya saya mengganti doa saya? Jadi sekali lagi berdoalah sampai sesuatu terjadi. Sampai kayak Hana yang berdoa ke orang gila, baru Tuhan memberikan Samuel. Atau mungkin tidak ada salahnya juga ketika kita menyerah dengan doa kita. Di satu keadaan, di beberapa keadaan tidak ada salahnya kita, tanda kutip, menyerah akan doa kita. Karena Tuhan mungkin sudah menyiapkan hal yang lain yang lebih baik daripada yang kita doakan itu. Nah, jadi ketika kita menyerah akan doa kita, kemudian kita melakukan hal yang lain, dan ternyata itu lebih membahagiakan dari yang kita minta tadi, itulah disitulah kita tahu jawaban Tuhan. Oh, ternyata yang doa saya yang sebelumnya itu ditolak. Ternyata jawabannya yang ini. Gitu. Jadi benar-benar dua hal yang bisa kita pegang. Yang pertama, tidak ada yang tahu kapan waktu Tuhan. Yang kedua, rencana Tuhan selalu tersingkap setelah semuanya terjadi. Jadi itulah pelangi sehabis hujan, setelah hujan. Setelah kita berbasah-basah, kita mengeluh, kita menangis, kita berjibaku, barulah kita tahu, oh ternyata begini. Dan di situ tidak ada lagi penyesalan. Tahu gitu ngapain saya menunggu sampai selama ini? Tidak ada. Tidak ada lagi. Tahu gitu saya nggak perlu keluar uang sekian-sekian. Tahu gitu saya tidak melamar ke sana ke sini. Tidak begitu. Kalau sudah itu waktunya, yang kita lakukan adalah menikmati pelangi itu. Bukan lagi menyesali hujan yang telah terjadi atau bahkan badai yang telah terjadi. Tapi menikmati pelangi itu jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Demikian kurang lebih gambarannya Inam. Untuk merumuskan dalam satu jawaban yang sederhana sangat sulit. Tapi yang tadi itu bisa kita pegang. Waktu Tuhan tidak ada yang tahu, tapi itu pasti yang terbaik. Bahkan kita baru mengetahui kalau itu terbaik bahkan setelah semuanya berlalu. Demikian. Kita saat musim itu kita. Ya, Amang Panjaitan.
serta di suatu salam video nakarnya pendeta yang mujizat menyembuhkan Pak. Ya, saya pribadi tidak percaya itu benar. Saya masih meyakini, ini direkam bisa dipertanggungjawabkan omongan saya. Saya masih meyakini itu settingan, sandiwara. Jadi ada orang-orang yang dipanggil dan mungkin dibayar untuk tanda kutip berakting. Tujuannya bagus supaya orang percaya kepada Yesus, supaya orang tidak putus pengharapan. Tapi caranya salah karena menipu. Nah, jadi itu jawaban saya yang sederhana. Saya masih meyakini itu settingan. Karena apa? Karena itu selalu direkam dan selalu di atas panggung. Dan buktinya anggota jemaat yang dipimpin oleh pendeta itu masih banyak yang sakit. Kan begitu. Kalau memang dia benar-benar berkuasa menyembuhkan, kenapa masih ada yang sakit jemaat? Kalau memang benar-benar dia berkuasa. Nah, jadi ya mungkin kita agak sedikit terganggu mendengar ini, tapi ya itu yang bisa saya sampaikan sama saya pribadi masih meyakini bahwa itu adalah settingan. Jadi bukan tidak mungkin orang tiba-tiba disembuhkan, karena itu kita percaya bahwa mujizat Yesus. Tapi dalam hal itu yang kita diskusikan saat ini, itu adalah settingan. Begitu, Amang, yang bisa saya sampaikan. Inasaat mo saya tuhitan, nang kay mate lampu alay ko itu kay manukun. Ya, silakan Amang. Apakah itu kalau saya lakukan bagian dari berhikmat lah, atau memang saya nggak boleh di situ atau gimana ya Bang? Karena kita menafsirkan dalam kita dengan kehidupan kita sehari-hari, kembali sutonia, biasa ini misalnya contoh gimana ya Bang? Kalau kondisi seperti itu. Iya, mau lihat ya Bang, ya sudah jelas tidak boleh Bang, karena marah lo Tuhan tadi di Batak. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita menerima berkat-Nya melalui jalan yang tidak disetujui oleh Tuhan. Kalau kita sudah tahu itu curang, kita pasti tahu Tuhan tidak senang dengan cara itu. Nah, berarti memang kalau kita tidak ada cara lain selain curang, ya itu jawabannya tadi, berarti bukan itu. Kalau memang harus curang, kan demikian. Nah, jadi jawabannya seperti itu, sesederhana itu. Kalau memang curang itu bukan jalan yang dikehendaki Tuhan, berarti bukan itu jalan yang mau ditunjukkan Tuhan kepada kita. Demikian. Atik tung adom dope kama kainan. Nasi kokbe. Iya, atau ngagodang nakaning nada diskusihon alay tong makembali tu intina tu impolana. Yang pertama, kita mengusahakan apa yang kita doakan, menanti dengan aktif, menanti jawaban Tuhan di dalam iman yang teguh. Yang kedua, meyakini bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Dan yang ketiga, tetap pangasahon dewata, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, martanya kita. Oleh Tuhan Jehovah amanami na di badwa gijang mauliat oleh Tuhan di pasahatna sarohanami todopanmu dabadiai di saluhut pangiring di tanganmu Tuhan yang satu tikion. Nampele Tuhan nungga marhumu hami di bagasni keluarga ni amanami, keluarga si pahutar inang boru manurung di napatu pahon partang yang nami sisa halisami. Oleh Tuhan nungga bagas hutangi hok kami jalan waktu si hami hatam. Oleh Tuhan, argukui hami, laho mangulahon hatami di bagasan mulu nami. Lalu mogele Tuhan di nama ngadopi ragam nyaka paruk kilon, nang akka sihirimon ni rohanami. Oleh Tuhan, godang naikon kubolus hami,
Godang dope nahupai mahami di bagasan bulunami. Ale pos rohanami oleh Tuhan, pos rohanami di perancangan di tanganmu oleh Tuhan. Nang songoni di partikian na lehet na pinasahatmu Tuhan. Alan oleh Tuhan, papos telah patogu marohanami. Mangihutun sude lomon roham di bagasan ngulunami. Mau lihatin ang oleh Tuhan di keluarga ni amanamion. Di bagason oleh Tuhan. Nang ukap laho manjakon hami di pertanyaan namion. Alani sela pasu-pasu mak keluarga oleh Tuhan. Amanami inanami di perkara John Nasida, leho di Nasida habisuhon, hagoboon, leho telas niroha, laho mamuru tiaka ulau Nasida. Terlalu mobi lehon hagi pason oleh Tuhan. Dia manami tetap khusus di inanami di son. Di angka pengobatan nang pemulihan na ikon ni bolus ni inanamion. Oleh Tuhan, pargogoy man, pamatang na oleh Tuhan. Pargogoy nang kodina oleh Tuhan. Kasanggiat marhite angka pengobatan na oleh Tuhan. Boy may gabedalan ni inanamion. May jalo hamalumon dohot hahipason siat ragam niaka parsahiton. Nang songone oleh Tuhan, dia nakon Nasida da dua ratore dohot sionatan. Ditumbuh kembang oleh Tuhan di parsikkolaan na humatoktong na mangaramoti. Kasanggiat ibor-ibor magudang madagdanakon oleh Tuhan. Dari yang nakon nasehat, dao siya nasasahit, dao siya nasamara oleh Tuhan. Jala tokong di bagasan ka silas niroha Nasida manguluti ka parsikkolaan. Langsung ni oleh Tuhan dia ke pariban Nasida di Sidiana natongon di semester akhir oleh Tuhan tokong pargogoi parbisuhi ibadah laho pasidukon perkuliahan oleh Tuhan di Tikina dohot hasil na terbaik. Langsung ni oleh Tuhan di pariban Nasida mama paima na tokong di bagasan pakirimon di ianangkon asiroham oleh Tuhan jamama siurion oleh Tuhan pilit mador oleh Tuhan jala lehon ma nahinirin ni rohana sida asa lam tusik kopna oleh Tuhan silas ni rohana sida magudu tiaka ari-ari langsung ni oleh Tuhan di natoras nasida di huta oleh Tuhan lalu mobil diamanami natongon kurang hipas pamatang oleh Tuhan asiroham pamaluma na tua-tua nami oleh Tuhan lehon maha hipason dohot gajam niumon dohot habisuhon asa toktong margogo hipas dalam marbisuk na tua-tua nami oleh Tuhan pandikutimun akka sude poparana manang di dia pe maringana oleh Tuhan nang di akka sihirimon ni rohana sida salukut oleh Tuhan manang dia pe oleh Tuhan pasaut mai obar tulong ni roh nang songon oleh Tuhan ubok kami pangyang namion ruas dokar haladoni horiam natongon di bagasan parsahiton secara khusus di naposong inang situa guru pancaitan asiroham oleh Tuhan pamaluma nasasahit na di pamatang oleh Tuhan marhi tiaka ubat marhi tiaka proses pengobatan na binodos ni naposongnya oleh Tuhan asang kiat boy musinasida manguruti ulaon dohot pakobasion na pinasahatmu tu nasida mau lihat oleh Tuhan jalo matang yang namion naku sobahon kami di bagasan keluarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokok jala si padua kami amin. Taudutima acarata mereka mahita siapa pede nomor 220 ayat 1 Oh
Jonjong doli hasanapun hati bermarohai Sikar geduk dengan tohas produk amoluani Abuan dinasti dan sonang Kami yang siang naruh Martanya itu debatan kami nahuso bahami makite-kite anak Tuhan Yesus Kristus bisa luhut mengadukan mudasa oleh Tuhan di pengiring-iring mudope di kami lebih ma di hari sanyarion oleh Tuhan berusaha memang saluhut apa udah-udahnya diramatiho kami di bagasannya jala di luas sodo pehami oleh Tuhan rahmat saur di bagasnya keluarga amat sepahutan buru manur ima naung tudiji atau menaga diri mulai atema di doa kami oleh Tuhan dihami na totong makir juk doa mi oleh Tuhan terakhir di kami yang doa eleh-eleh kami alai di luar depan agama Tuhan asal dia Tuhan totong di bagasan labas roh di nama kiri kami oleh Tuhan yang kapanggilan kami mulutong pilih Tuhan atau pilih roh Tuhan suatu menangga di kijang rohanan alai pun sudah ko panggilan kami gabe bali hamis yakko alani ali Tuhan totong mahupang pangasahan mulai tadi napasol dari Tuhan naung di pasu-pasuho pemberitahuan berita nauli Tuhami di arti kiamat oppe ali Tuhan dinarabha memang itu dibalas di keluarga mengalami masahuta minam turun-menurun seluruhnya kami yang mengkubuhul hami ali Tuhan mengusaha kebenaran ali Tuhan martosni roha hami dia kapakirimoni totong mapasaha tuan mutu hami janut masadasada pasaha kami masaluhu ali Tuhan ruas ni kurian terhot kurian ni ali Tuhan asa homa totong masuk-masuk leonong muda di hami akas kesiro moliate di doa rohanan ali Tuhan imam di perkiamat pada tumpena boy han tariba dibagi akan jalabui han masa omali Tuhan tamin kami panggilan kami ahiti anak Tuhan Yesus Kristus martanya kami amin. Marede mahita se buku de nomor 714 ayat 34. Ayah
Tamiang Sen Perjabu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pulang Bapak, kembali kami tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat, terima kasih ya Bapak untuk segala tuntunan-Mu pada kami, sehingga kami boleh berkumpul di rumah Bapak, di rumah kami untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami ini Bapak. Terima kasih karena Bapak telah menjawab kerinduan hati kami untuk boleh beribadah di rumah kami ini. Terima kasih juga untuk khotbah yang tadi kami telah terima ya Bapak. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh anak Bapak boleh menjadi acuan bagi hidup kami, boleh menjadi tuntunan bagi hidup kami ya Bapak. Dan apapun yang menjadi kerinduan kami ya Bapak, kami boleh menantikan itu di dalam doa kami, di dalam sujud syukur kami kepadamu Bapak. Kami mau berdoa untuk pendeta, untuk Arhawado yang ada di HKBP Immanuel Carol. Kiranya Bapak yang memberkati mereka di dalam pelayanan mereka, Bapak juga yang memberkati mereka di dalam keluarga mereka, di dalam kehidupan mereka. Bapak yang menyertai mereka, Bapak beri selalu mereka kesehatan, Bapak beri selalu mereka berkat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kiranya pelayanan mereka ya Bapak selalu menjadi berkat bagi kami Ruas ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Ruas ya Bapak, supaya masing-masing kami Ruas dalam keluarga kami Engkau yang memberkati, Engkau yang berikan kami selalu kesehatan, Engkau yang berikan segala berkat, kelancaran di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah anak-anak kami. Engkau yang memberkati ya Bapak, apapun yang menjadi kerinduan kami ya Bapak, Engkau yang tuntun kami ya Bapak, seperti yang dikatakan di dalam firman tadi ya Bapak, kami boleh menanti itu dengan ucapan syukur, dengan penantian yang sabar yang daripadamu ya Bapak. Engkau yang sertai kami selalu ya Bapak. Nanti pun Ruas dengan pendeta serta para hawado yang nanti akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya Bapak yang menyertai mereka ya Bapak di perjalanan mereka ya Bapak, agar boleh tiba di rumah dengan diselamatkan pulang kata apapun. Bapak juga yang menjaga dari malam ini hingga besok dan hingga di hari-hari seterusnya di dalam kehidupan kami ya Bapak. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Di doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami panjatkan ke dalam tangan anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari tema kita sebuah nomor 772 sadar seterusnya untuk pengupilian sadar adot sadar itu. Di tangan adoh molong musuh
Rahmahita mangidohon di tangiang ale amanami. Ale amanami na di balagitjang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawarmu, say saat maramane roham di banatong kausongan na di balagitjang, layang madihami say ayun hamalugan siya pari, say samalusalami songon panesanami, idosa di mana dosa kami, unak kami tujuan pamujunan, kalua mahami siap pangaku, ayun napuna harajawa, doa habukun, roli asangapun salelek ilenena. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran itu di parbadia ma, nama dohani hamu saluhutna. Amin. Oras mandihita saluhut. Iya, di basa mo to pagsabo ito namula do kami manang naman. Sudah ada. Oh ya, baik. Awan adong do di Patupa, keluarga di Borminon si Panganon dosin Singumon, ada orang sota parsaulihon, jumlah mahita martanian mahita. Barulah ulang kami madukon moliate tu adu kamu ali di bada Jehovah, Isyala asinirham di bagasan ulun kami nasa toktong bilako kesehatan dihami doa sahanguluan. Ali Tuhan di bata mengasih pun kami perpanjangan jalan mengakusur kami di sipanganon partordion na di paadal na kosong Tuhan sayang dia may Tuhan boy gabe suluk di ulu namin binawa madalani agari namin asa tok kami mapagilingon na mangulu di sudi akatanyan namin. Ali Tuhan di bata di son maradi si pangano si umur di Patupa keluarga say adorang sumpangan kami pasupasuma si pangano do si umunon asa makohom gugo do hahipason di kami Tuhan dinalang madalani akari-ari namin. Ang di keluarga di Tuhan na Patupa si pangano do si umunon sa lihoma aka padaraman na loma tabani na adungi Tuhan asal martabata masilas ni mga nasida jalaboy nasida gabi habaro ni pasukasung tu keluarga manang Tuhan palian Oma Tuhan tangyang do Panginoon namin di bagasan Yesus Kristus kami kami amin. Pag dito mo ang sopa.